Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Suwardi Laidi, mahasiswa semester pertama pada Universitas Pamulang, program studi ekonomi dan bisnis jurusan akuntansi. Kali ini saya akan membuat video sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pembimbing saya, Bapak Hadi Prana Abadi, SPD, IMPD. Baik, materi yang akan saya sampaikan berikut ini adalah agama Islam. Pengertian agama Islam, agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan agama Islamlah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Bahkan dengan agama Islam ini pula Allah telah menyempurnakan agama Islam dan menegaskan hanya agama Islam yang diterima di sisinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum Islam dinan. Yang artinya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku pun telah ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kata Islam tersebut mempunyai beberapa pengertian. Pertama, Islam dari kata salam, yang artinya damai atau perdamaian. Islam merupakan agama yang selalu membawa umatnya ke dalam perdamaian. Islam yang kedua, Islam dari kata as-salamah, yang berarti menyerah, yang mana bahwa umat Islam merupakan orang yang ikhlas, menyerahkan dan menggantungkan jiwa raga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162, yang artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Yang ketiga, Islam dari kata istalsalama atau mustaslimun, yang artinya menyerahkan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Asy-Syafat ayat 26, yang artinya bahwa pada hari itu mereka menyerahkan diri. Jadi inti dari ajaran Islam adalah berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkannya, mengagungkannya, dan mengikuti wahyu dan syariatnya. Bahkan hakikat sesuatu yang diajarkan oleh Islam itu akan tak pernah berubah hingga hari kiamat. Islam yang benar, mari kita perhatikan bukti dan alasan bahwa Islam adalah agama yang benar. Pertama, agama yang jelas asal-usulnya, yaitu sebagai agama wahyu yang terakhir. Kemudian dibawa oleh seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, ajarannya diterangkan dalam Al-Quran sebagai kitab suci bagi seluruh umat manusia. Jadi tidak terbatas pada Islam saja. Kemudian ajarannya tidak ada yang bertentangan dengan fitrah manusia, tetapi mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagaimana tersurat dalam
Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, agama Islam, fitrah Allah, di mana Dia menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian ajarannya bertumbuh pada ajaran mengesahkan Tuhan. Dan kemudian yang terakhir adalah ajarannya dapat diamalkan dengan mudah dan praktis oleh orang yang beriman, sesuai dengan fitrah manusia yang tidak mau dipersulit kecenderungannya kepada yang baik dan lurus. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Sahur Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkumus sahra falyasum. Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Selanjutnya, kedudukan agama Islam. Dapat terlihat dari ciri khas agama Islam yang paling menonjol dari agama yang lain, yaitu bahwa Islam mengimani dan mempercayai bahwa sekalian agama yang besar di dunia yang datang sebelumnya diturunkan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam memberikan kedudukan istimewa di antara sekian agama besar. Memiliki peranan atau tugas yang besar dalam mendatangkan perdamaian dunia, menghimpunkan segala kebenaran yang termuat dalam agama yang telah ada sebelumnya, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh penganut agama yang sebelumnya, mengajarkan kebenaran adanya kebenaran abadi yang sebelumnya tidak pernah diajarkan. Kemudian menghadirkan pembaruan sehingga agama tidak boleh dianggap sebagai dogma yang setiap orang harus menerima, namun diperlukan sebagai ilmu atau ruang lingkup yang tidak terbatas pada kehidupan akhirat saja, melainkan mencakup kehidupan dunia. Jadi bukan semata-mata untuk mengajar akhirat, namun dunia juga harus seimbang. Kemudian menurut agama Islam, menurut agama lain, Islam ajaran yang akomodir dan persuasif. Kemudian memiliki ajaran moral dan akhlak yang mulia. Karakteristik agama Islam, ada beberapa karakteristik agama Islam antara lain, yaitu Rabbaniyah atau bersumber langsung dari Allah, baik dari aspek akidah, ibadah, akhlak, syariah, dan peraturannya semua bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang berikutnya adalah insaniyah atau alamiah, humanis yang bersifat universal. Maksudnya adalah Islam merupakan petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk satu kaum atau golongan saja. Berikutnya, syamil mutakamil, integral atau menyeluruh dan sempurna. Maksudnya Islam membicarakan seluruh sisi kehidupan manusia, mulai dari yang masalah kecil sampai dengan masalah yang besar. Memiliki sifat al-bassa, elastis, fleksibel, atau mudah. Islam adalah agama fitrah bagi manusia. Oleh karena itu, manusia niscaya akan mampu melaksanakan segala perintahnya. Kemudian, al-adalah, keadilan, al-adl. Islam datang untuk mewujudkan keadilan yang sebenar-benarnya, mewujudkan persaudaraan dan persamaan,
memelihara darah atau jiwa, kehormatan harta, dan akal manusia. Kemudian keseimbangan atau equilibrium moderat, artinya bahwa Islam ajarannya senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi maupun kepentingan umum, antara kebutuhan materi dan spiritual, serta antara dunia dan akhirat. Selanjutnya, perpaduan antara keteguhan prinsip dan fleksibilitas. Maksudnya adalah perpaduan antara hal-hal yang bersifat prinsip, tidak berubah atau berubah oleh apapun. Selanjutnya, graduasi atau berangsur-angsur bertahap. Maksudnya di sini adalah karakter Islam itu sendiri bahwa hukum atau ajaran-ajaran yang diberikan Allah kepada manusia diturunkan secara berangsur-angsur dengan mengikuti fitrah manusia, dan tidak mungkin Islam atau ajaran tersebut dapat diterima dicerna dengan sekali penyampaian. Nah, itu terlalu sulit dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian argumentatif atau filosofis, maksudnya adalah tidak bersifat doktriner. Al-Quran dalam menjelaskan setiap persoalan senantiasa diiringi dengan bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang argumentatif dan dapat diterima dengan akal pikiran yang sehat. Selanjutnya adalah tujuan agama Islam. Tujuan Islam dalam kehidupan manusia dapat kita uraikan dalam beberapa hal, yaitu Islam sebagai agama Allah, maksudnya adalah dinul haq, di mana kehadiran dan kebenaran agama Islam nyata sepanjang zaman. Jadi kebenarannya itu tidak diragukan lagi karena memang selalu berdasarkan pada fakta dan penuturan-penuturan yang ada dasar hukumnya. Kemudian Islam sebagai panggilan Allah, memanggil orang yang beriman dan bertakwa dengan mengutus Rasulnya agar disampaikan dan diajarkan Islam kepada manusia pada keseluruhannya, tidak terbatas pada khusus umat Islam. Islam sebagai rumah Allah yang dibangun oleh Allah, yang disediakan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa agar mereka hidup sebagai keluarga Muslim. Artinya membentuk satu ikatan keluarga, ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Selanjutnya, Islam sebagai jalan yang lurus. Maksudnya adalah orang yang beriman dan bertakwa yang memenuhi panggilan Allah kepada Islam tetap dalam jalan Islam, melaksanakan ajaran Islam, karena mereka mengerti dan menyadari bahwa Islam itu agama Allah, yaitu siratul mustaqim atau jalan yang lurus. Selanjutnya adalah Islam sebagai tali Allah. Islam merupakan pengikat yang mempersatukan orang yang beriman dan bertakwa dalam melaksanakan dan menegakkan agama Allah. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.